Hukum dan kerumunan. Hukum bermakna adanya hal yang mengikat terhadap aturan yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari, serta memaksa terhadap resiko yang melanggar keduanya. Di samping itu, hukum juga harus dilakukan secara sama dan adil terhadap siapapun yang menjadi objek hukum tanpa pandang bulu. Saudara, diskresi hukum harus didudukkan sebagaimana mestinya, sehingga bisa mengandung logika, realita, fakta, dan keseimbangan dunia akhirat. Jika diskresi hukum dilakukan akibat kedaruratan seseorang korban di dalam mobil ambulan yang harus disegerakan, kemudian bisa melewati saat lampu merah sedang menyala di jalan persimpangan, adalah dalam batas kelayakan. Namun, jika seorang pejabat negara seperti Presiden Jokowi, Gubernur Jatim Kofifah, Gibran sang wali kota Solo, dan lain-lain yang mengakibatkan kerumunan tidak dipidanakan seperti HRS, ini tidak bisa digolongkan untuk memperoleh diskresi hukum, karena diskresi hukum bukan untuk kehormatan atau keistimewaan jabatan atau kedudukan. Termasuk Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, Menkumham Yasona Lawli, maupun Kapolri Jenderal Sigit Prabowo yang ikut membiarkan keadaan ini. Saudara, hukum dibuat untuk keadilan, berdasarkan kebenaran dan bukan pembenaran terhadap siapapun dan apapun tanpa kecuali. Ini juga tak terkecuali untuk ketua atau anggota DPR yang terhormat, yang tidak peduli terhadap prosedur, proses, dan mekanisme tindakan hukum yang menyimpang, berselingkuh, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Dengan kata lain, siapapun aparat penegak hukum wajib hukumnya untuk peka, peduli, dan bersikap terhadap pelaksanaan hukum, baik yang sudah tepat maupun yang menyimpang. Saudara, bahwa negara terdiri dari unsur-unsur pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan atau hukum, sesungguhnya rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Maka demi hukum dan tegaknya hukum, siapapun dan apapun jabatan atau kedudukannya wajib menjalankan perintah hukum. Konkretnya, jika HRS, Munarman, para ulama, dan terpidana lainnya yang terkait kasus kerumunan harus dipidanakan dan diadili tanpa pandang bulu, selayaknya terutama Presiden Jokowi, Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, Menkumham Yasona Lawli, dan Kapolri Sigit Prabowo. Jika masih tersisa watak-watak kesatria Indonesia, tidak bisa lepas dari tanggung jawab dan jalannya peradilan ini. Mohon, jangan anggap kita rakyat kebanyakan
akan terus diam atas pembodohan yang sewenang-wenang ini. Percayalah, masih banyak orang-orang yang bisa bekerja dengan jujur, benar, dan adil untuk NKRI. Bandung, 29 Mei 2021. Sugeng Waras, warga negara Indonesia.